Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Misi Caritas. Nah, teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin tentang sistem panca indera. Yang diantaranya ada indera penglihatan, indera pendengar, indera pencium, indera peraba, dan indera perasa. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya ya teman-teman. Yang pertama yaitu mata. Ini dia yang pelan-pelan bisa dilihat di sini. Bagian-bagian dan fungsi dari mata. Yang pertama bagian depan. Kornea merupakan bagian mata yang berada di depan dan memiliki warna bening atau jernih. Yang ini ya teman-teman. Kornea sehat pada mata mampu memfokuskan serta mentransmisikan cahaya menuju mata. Kornea juga berfungsi sebagai pelindung mata. Yang kedua, iris, yang bagian ini. Iris merupakan bagian berwarna pada mata yang membantu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Ketika ada cahaya terang, iris mampu menutup pupil agar cahaya masuk sedikit, sedangkan cahaya redup, iris membuka pupil agar cahaya yang masuk mata lebih banyak. Yang ketiga, pupil. Bagian ini, pupil berfungsi untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keempat, sklera. Bisa kita lihat ya teman, ini bagian garis ini. Lapisan luar putih pada mata yang mengelilingi iris. Yang kelima, konjungtiva. Yang ini ya teman-teman, pada bagian mata kita, berfungsi untuk melindungi mata dengan memproduksi lendir dan air mata. Lendir dan air mata pada mata yang dihasilkan oleh konjungtiva berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri maupun benda asing ke dalam mata. Kita langsung masuk ke bagian tengah. Yang pertama yaitu ada lensa. Ini lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya menuju retina. Yang kedua ada uterus. Rongga ini berisi cairan vitreous yang berwarna bening dan menyerupai gel. Yang ketiga ada bagian belakang. Yang pertama yaitu ada retina, berfungsi untuk menangkap cahaya dan meneruskan ke atas melalui saraf optik. Yang kedua ada makula. Yang bagian ini teman-teman berada di area retina yang mengandung zat peka cahaya. Yang ketiga ada saraf optik. Yang ini yang berbentuk seperti urat. Berfungsi sangat penting karena membawa visual yang ditangkap retina untuk menuju ke otak. Yang kedua kita masuk ke panca indera pendengar yaitu telinga. Yang pertama yaitu bagian-bagian dan fungsi. Yang pertama yaitu telinga bagian luar. Yang pertama ada daun telinga, berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Yang kedua ada saluran telinga luar, berfungsi untuk menghasilkan minyak serumen. Yang ketiga saluran telinga luar yang dekat dengan lubang telinga, dilengkapi dengan rambut-rambut halus untuk menjaga agar benda asing tidak masuk. Yang keempat, terdapat kelenjar lining yang berperan menjaga agar pembukaan saluran telinga luar dan gendang telinga tidak kering. Yang kelima, di bagian akhir saluran telinga luar terdapat membran tipis yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah, disebut membran timpani atau selamput gendang. Yang selanjutnya itu telinga bagian tengah. Yang pertama tulang-tulang pendengaran, yaitu yang pertama tulang mati atau molleus, yang kedua tulang landasan incus, yang ketiga tulang Sanburdi stapes. Ketiga tulang tersebut saling berhubungan melalui sendi dan berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam dua saluran eustachius, saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Yang terakhir, telinga bagian dalam. Terdiri dari tiga bagian, yaitu jendela atau tingkap, yang kedua labirin, dan yang ketiga organ kortik. Yang ketiga yaitu hidung. Bagian-bagian dan fungsi hidung. Lubang hidung berfungsi untuk keluar masuknya udara. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Yang ketiga selaput lendir berfungsi sebagai tempat menempelnya kotoran dan sebagai indera pembau. Yang keempat, serabut saraf berfungsi mendeteksi zat kimia yang ada. Yang kelima, saraf pembau berfungsi mengirimkan bau-bauannya ke otak. Yang keempat yaitu lidah atau indera perasa. Bagian-bagian dan fungsi.
ujung lidah sebagai perasa manis, bagian pangkal lidah sebagai perasa pahit, dan yang ketiga bagian pinggir lidah sebagai perasa asam dan asin. Yang kelima yaitu kulit atau peraba. Fungsi kulit sebagai peraba. 1. Tempat untuk mengeluarkan keringat. Keringat yang dikeluarkan dari kulit merupakan hasil penguapan yang diambil dari suhu panas yang ada di sekitar tubuh. Yang kedua, tempat penimba lemak. Yang ditimba dari kulit berada di lapisan kulit yang bernama hipodermis yang letaknya ada di bagian bawah lapisan kulit dermis. Yang ketiga, untuk mengatur suhu. Yang keempat, tempat terbentuknya vitamin D. Yang kelima, yang terakhir, struktur kulit. Yang pertama yaitu ada epidermis, lapisan paling luar dari kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan mepik. Yang kedua dermis, lapisan tengah pada kulit manusia. Yang ketiga hipodermis, disebut hipodermis dan berada di bawah lapisan dermis. Kalian tahu nggak sih kenapa panca indera penting untuk manusia? Yang pertama, menghubungkan tubuh dengan dunia di sekitar hingga kita membutuhkan panca indera untuk memahami lingkungan di sekitar dan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, dapat membantu tugas sehari-hari seperti mengemudi, berbicara dengan orang, atau melakukan aktivitas di tempat kerja, sekolah, dan lainnya. Yang ketiga, memiliki peran penting untuk menikmati banyak pengalaman seperti mencoba berbagai rasa makanan atau mendengarkan musik. Yang selanjutnya terhubung erat dengan emosi dan ikatan yang sehingga memiliki dampak yang sangat dramatis pada perasaan kita. Kita langsung masuk ke materi, yaitu yang pertama indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan atau persepsi sesuatu melalui mata adalah proses yang kompleks. Cahaya memantulkan sebuah objek ke dalam mata. Lapisan kornea, yaitu lapisan luar transparan mata, membelokkan cahaya yang melewati lubang pupil. Iris yang merupakan bagian pewarna pada mata berfungsi seperti rana kamera, menarik untuk meredupkan cahaya dan membuka lebar untuk menerima lebih banyak cahaya ke mata kita. Lensa mata kemudian membelokkan cahaya dan memfokuskan ke bagian retina yang penuh dengan sel-sel saraf. Sel-sel ini berbentuk seperti batang dan kerucut. Dinamai berdasarkan bentuknya menurut American Ophthalmic Association. Kerucut di area bagian mata menerjemahkan cahaya menjadi warna, penglihatan senter, dan detail. Batang bekerja menangkap dan mentransfer cahaya menjadi penglihatan tepi dan gerak. Batang juga berfungsi memberikan penglihatan lebih jelas ketika mata menangkap keterbatasan cahaya seperti pada malam hari. Informasi yang diterjemahkan cahaya dikirim sebagai impuls listrik ke otak melalui saraf optik. Yang kedua yaitu indera peraba atau kulit. Indera peraba atau sentuhan dianggap sebagai indera pertama yang dikembangkan manusia. Sentuhan di kulit memiliki beberapa sensasi berbeda yang diterjemahkan oleh otak melalui neuron khusus di kulit. Merasakan suhu, sentuhan ringan, tekanan, getaran, rasa sakit, dan sensasi lainnya adalah bagian dari peraba dan sekitarnya dikaitkan dengan reseptor yang berada di kulit. Indera peraba atau sentuhan juga dapat mempengaruhi cara manusia dalam mengambil keputusan. Sebuah tekstur dapat dikaitkan dengan konsep abstrak. Dan menyentuh sesuatu yang tekstur dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat seseorang. Menurut 6 studi oleh psikologi Universitas Harvard dan Universitas Yale yang terbitkan dalam jurnal Science edisi 2010. Yang ketiga yaitu indera pendengar atau telinga. Indera pendengar atau telinga bekerja melalui labirin kompleks yang ada di telinga manusia. Suara disalurkan dari telinga keluar saluran pendengaran eksternal. Selanjutnya gelombang suara mencapai membran timpani dan gendang telinga. Gendang telinga merupakan lembaran tipis jaringan ikat yang bergetar ketika gelombang suara mengantarkan suara. Getaran merambat ke dalam telinga tengah. Bagian-bagian tulang pendengaran ada 3. Tulang kecil yang disebut merius atau palu, infus landasan, dan yang 3 stapes. Merasakan getaran. Tulang stapes mendorong struktur yang disebut jendela oval masuk keluar, mengirimkan getaran ke organ korti. Manusia dapat mempertahankan rasa keseimbang dengan tabung Eustachius atau tabung faringo timpani di bagian tengah telinga yang menyamakan tekanan udara dengan tekanan udara di atmosfer. Yang selanjutnya yaitu indera penciuman atau hidung. Manusia mungkin dapat mencium lebih dari 1 triliun aroma. Menurut para peneliti, manusia menghirup udara melalui lubang penciuman yang disalurkan di atap rongga hidung di sebelah bagian otak yang dapat menangkap signal bau. Bola penciuman dan fosa ujung saraf di celah penciuman mengirimkan signal bau atau penciuman ke otak.
Hewan seperti anjing dikenal sebagai hewan yang memiliki indera penciuman yang hebat. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa manusia sama baiknya dengan sahabat manusia. Penelitian yang menerbitkan dalam jurnal edisi 11 Mei 2017 menjelaskan bahwa manusia dapat membedakan satu trillion bawi yang berbeda. Manusia mempunyai 400 reseptor penciuman, walaupun ini tidak sebanyak hewan seperti contoh di atas yang mempunyai penciuman super. Tetapi otak manusia jauh lebih rumit membuat perbedaannya. Yang selanjutnya ada indera perasa atau lidah. Indera pengecap atau perasa biasanya dipecah menjadi persepsi 4 rasa yang berbeda, yaitu asin, manis, asam, dan pahit. Ada juga kelima didefinisikan sebagai umami atau gurih. Mungkin masih banyak rasa lainnya yang belum dikembangkan. Pedas bukanlah rasa, pedas sebenarnya adalah rasa sinyal rasa sakit. Indera perasa membantu evolusi manusia karena rasa membantu manusia dalam menerjemahkan dan mencerna makanan yang mereka makan. Rasa pahit atau asam menunjukkan bahwa makanan atau tumbuhan mungkin beracun, basi atau busuk dan tidak bisa dikonsumsi. Sesuatu yang asin atau manis biasanya diterjemahkan makanan itu kaya nutrisi. Sebuah mitos bahwa lidah mempunyai bagian atau titik khusus untuk menerjemahkan setiap rasanya. Faktanya, 5 rasa dapat dirasakan di semua bagian lidah. Meskipun bagian samping lidah lebih sensitif daripada bagian tengah lidah, sekitar setengah dari sel-sel sensorik dalam ujung pangkal indera pengecap bereaksi terhadap beberapa 5 dasar. Hal tersebut adalah sebab mengapa ketika hidung tersumbat mungkin mengalami kesulitan mencicipi makanan dengan benar. Tekstur yang dicernakan oleh indera peraba juga memiliki kontribusi pada rasa. Demikian pembahasan tentang panca indera dan fungsinya pada manusia. Baiklah teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya meminta maaf. Semoga apa yang telah sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.